Kunci pintu. Kucing. Tetap profesional. Lagi ada kontrak juga. Oh bikin kontrak. Tapi kan kamu kayak misalnya mau nangis gitu ya di live ya, terus nggak jadi, aku tuh kayak ya kenapa nggak jadi? Hanya di TikTok kan ya. TikTok tuh rumusnya ya. Dan aku nggak mungkin kayak ngebatasin orang-orang buat komentar dong, gitu. Nggak boleh kayak nggak boleh ya kamu komen aku kayak begini gitu. Oke, hai Telitizen semuanya. Welcome back to Vlogcast. Sinergi Bangun Podcast. Oh my god, back again with me setelah beberapa kali aku cancel. Maaf banget ini. Betul. Vlogcast tell you. Yes, Dan kembali lagi bersama pasangan yang sangat luar biasa di sini, yaitu Chandra, Echa dan Indra. Enggak, benar-benar lucu. sebenarnya ini konteksnya kita dihadirkan di sini ya, Cak ya. Karena kita juga berhadapan sama couple yang sangat luar biasa gitu kan. Yes, that's right. Makanya tanduman couple ini kembali lagi. Yes, benar, biar aku tidak sendiri gitu kan, dan Echa juga tidak sendiri. Jadi kita berdua bakal ditemenin sama couple yang sangat luar biasa juga, mahasiswi Telkom University juga, yang berprestasinya bukan cuma berprestasi secara akademik, tapi di sini mereka itu berprestasinya udah wah keren banget ya. Udah wah banget, udah di sosial media di mana-mana gitu ya. Membuat kontennya sangat rajin. Jadi buat Telitizen tolong produktif ya. Yes. Ya Allah. Nah, kita bercanda guys. Jadi kita sambut aja di sini, kita present ada Oci dan Agi, halo. Telitizen. Yes, di sini bersama dua narasumber kita yang luar biasa banget, di mana tapi emang luar biasa banget karena tracknya mereka udah melanglang buana ya di dunia per live streamingan. Udah di spill di awal nih. Betul sekali. Dan mungkin buat Telitizen yang belum kenal, boleh nih Oci sama Agi perkenalkan dirinya lagi dulu gitu. Halo. Halo Telitizen. Nama aku Agi dan Aku Oci. kita sama-sama dari ilmu komunikasi. Betul. Angkatan 2020, dan fun fact-nya kita sekelas dari semester pertama sampai sekarang semester 8. Iya. Waduh. The real couple goals. Bisa masih sekelas gitu ya. Padahal sempet diacak loh gitu. Oh iya. Sempet diacak satu masih kelas sekelas lagi. Oh my god, berarti Luar memang biasa. semesta sudah mendukung Jodoh mereka pasti ya. ketemu. Kalau waktu diacak nggak sekelas kayaknya nggak tahu nih sekarang. Ya Allah. Iya benar-benar. Tapi gimana kabar kalian guys? Aku belum. Alhamdulillah belum tidur. Tidur. Karena kayaknya live streamingnya malam terus ya. Malam terus nggak? Iya. Yes. Jadi kabar kalian baik walaupun kurang tidur. Yes. Tapi sekarang sudah semangat ya untuk take kali ini. Wah, bersama kita. Betul sekali. Dan juga mungkin nih aku pengen langsung ngulik-ngulik aja kali ya, karena bilangnya belum tidur. Nah, live streamingnya tuh biasanya di mana aja sih? Waduh. Kalau sekarang sih sebenarnya kita live streamnya di kosan ya. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya ditarik sejarahnya, Jauh jauh gitu ya. Megalitik kan sama. Ya pokoknya pertama kali konten di 2021 itu tuh pertama tuh karena aku tinggal di apartemen bareng teman. Ngikut apartemen teman, aku bawa PC, punya 2 PC, dan waktu itu pertama di situ pertama kali konten. Iya, dan alatnya tuh kita masih banyak yang minjem. Iya. Sama yang Masih sama banyak yang temen. minjem. Iya. Soalnya jadi kayak ada 2 PC ngejajar gitu kan. Jadi ya udah kita main bareng gitu kan. Di situ pertama kali juga Oci main game. Enggak pertama kali banget sih, cuman kayak pertama kali aku ajak main game lah. Oke. Jadi pertama kali dulu di sana, terus 2022 awal aku udah pindah ke rumah. Terus sempat vakum lagi, terus studio kedua berarti di rumah, dan sekarang studio ketiga di Kosan. Kosan. Berarti memang pindah-pindah ya, nomaden ya konsepnya ya. Oh berarti memang sejarahnya seperti sejarah. Iya benar sekali. Iya ya. Sudah belajar sejarah. Berpindah sampai studionya ada 3 gitu ya. Tapi sampai sekarang itu memang studionya ada 3 kah? Atau memang studio terakhirnya itu di kosan kalian? Studio terakhir. Oh studio terakhirnya di kosannya gitu. Dan sekarang kan kayak udah mau lulus kan, jadi kayak udah nyiapin juga buat di rumah buat
seterusnya berarti nanti di sana. Oke, dan fokus platformnya nih yang untuk di live streamnya itu fokusnya ke mana? TikTok sih. TikTok ya? TikTok sama YouTube sih. Tapi Kita sekarang lagi coba YouTube. coba grow up YouTube. Di YouTube-nya. Oh, berarti awalnya di TikTok. Iya. Pertamanya di TikTok. Oh, oke. Nah, kalau boleh tahu nih untuk live streamnya itu biasanya apa aja sih kontennya dan kenapa memilih konten itu? Gimana? Kamu aku mulai ngomong. Kalau kontennya itu kita khususnya konten game bucin gitu. Kan dulu tuh masih banyak tuh yang masih sedikit gitu ya yang konten-konten game gitu. Nah, kita cari yang beda nih apa gitu. Nah, kita kontennya itu couple games gitu dan ternyata lumayan cepet ya Gia waktu kita kenalin. Soalnya kita kayak agak hoki juga sih. Pertama TikTok tuh kan sebenarnya baru awal-awal TikTok tuh baru-baru lah ya dibanding media sosial lain ya waktu itu kan. Terus game itu kayak belum masuk gitu loh ke TikTok, kayak belum terlalu besar lah. Bener. Masih zaman-zamannya tahu gak sih yang masih receh-receh, masih kayak dari musik Kelly lah kan. Game itu masih jarang banget dulu waktu pertama masuk dan gamer yang khusus bucin itu kayak kayaknya belum ada saat kita itu. Belum ada yang emang bener-bener bucin itu tuh dua orang itu bener-bener bucin main game gitu. Dan di situ kita dapat audiensnya dari situ sih. Oke, jadi momen mereka itu ngambil game ini karena memang ngelihat mereka udah research ya. Sebagai ini aja lah, kayak kan masih dikit lah pasarnya. Tapi sebenarnya awalnya kita bisa ngelanjutin konten itu tuh karena nggak sengaja. Jadi aku tuh nggak suka main game kan. Terus kebetulan karena aku ada di apart itu juga, si Agi ini ngajakin aku main game. Sama dia ternyata di record. Aku nggak tahu kalau itu tuh di record. Direkam, webcam minjem, mic minjem. Setelah itu si record itu tuh di-upload di TikTok dan ternyata rame gitu. Nah, terus dari situ aku yang tadinya gak tertarik sama main game, aku mencoba untuk tertarik supaya bisa lanjutin si kontennya gitu. Jadi awalnya memang ketidaksengajaan yang emang sih biasanya faktor-faktor ketidaksengajaan itu jadi keterusan. Bener, gitu membuat kan. titik baliknya ya di situ ya waktu itu. Apalagi namanya di TikTok kan ya. TikTok tuh rumusnya ya. Sudah mengerti algoritma gitu. FYP. Sekali FYP itu tuh udah kayak kesempatan lah. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman nih pengen nyoba-nyoba konten gitu ya, dapat nih ada satu konten yang FYP. Nah itu tuh cukup jadi apa sih namanya kalau jadi awal tuh ya pokoknya Milestone. Jadi awalan banget yang bagus lah buat dilanjutin. Jadi kalau udah sekali FYP langsung dilanjutin, kalau bisa besoknya ada konten lagi, besoknya ada konten lagi gitu. Jadi bakal dapat audiensnya. Oke. Kalau misalnya dari sisi konten, tadi kan kontennya udah game ya. Kalau jenis gamenya yang dimainkan itu dari kalian berdua random kah atau gimana? Sebenarnya saking banyaknya jadi bisa dibilang random sih. Random ya. Ada horor. Mungkin kalau yang sekarang itu audiens kita nyarinya horor gitu karena Lebih suka horor. Karena reaksi kita tuh kadang kalau ke horor tuh heboh gitu, kayak teriak-teriak gitu. Nah, itu tuh yang biasa dicari-cari orang-orang tuh. Kayak Berarti gitu. gamenya juga ngelihat pasarnya kali ya, yang sekarang lagi tren apa sih yang kayak gitu. Selain horor juga ada multiplayer, paling game-game yang kayak nyelesain level bareng gitu. Yang seru dimainin berdua berame gitu ya. Nah, yang itu tuh. Game-game yang memunculkan perdebatan gitu biasanya tuh. Dan kalau bisa sih kalau di ini apa namanya yang gampang dimengerti audiens lah gamenya, nggak yang terlalu ribet. Jadi penonton yang kayak baru nonton pertama kali itu kayak langsung ngerti ini tuh game apa gitu. Sih. Ya nggak sih? Yang nggak terlalu banyak teori-teorinya gitu ya. Kayak misalnya ribet nyusun gitu. barang tuh kalau misalnya sempat ada yang nonton, itu kan kayak kalau lewat gitu di FYP itu kan kayak oh ya udah langsung ngerti ini kan gamenya tentang nyusun barang, nggak perlu ribet-ribet gitu loh. Tapi itu kalau boleh tahu kan tadi kalian udah ceritain nih terkait dengan titik awal kalian itu bisa rame gara-gara satu konten pastikan. Nah konten pertama yang kalian inget yang rame banget terus yang sampai akhirnya memutuskan nih kita lanjut aja itu bikin si konten game ini. Apa itu waktu itu? Game kalau konten pertama banget itu sih It Takes Two ya. Dan waktu itu ngupload 2 video
dan alhamdulillah besoknya FVP sebenarnya. Waduh. Cuman kayak FVP masih FVP kecil kayak 10.000. Ya. Punya follower Iya udah, lumayan. wah seneng banget boy FYP Cuman ini gitu. Pertama kali blast gede gitu Yes. ya, view 1 juta lah bisa Waduh. dibilang. Heeh. Itu tuh game Overcooked ya. Overcooked ya. Overcooked. Itu gamenya tentang apa? Itu Masa-masa. bukan, dan itu bukan lagi main game. Iya, lagi bukan main game. Itu kayak kita lagi persiapan mau record gitu. Oh. Terus kayak Ocin nanya, aku udah nanti lihat aja di sini ya. Iya, itu gitu ya. Bener Ya, cuplikannya di sini. kayak nanya gitu kan, kayak aku udah cantik belum? Udah gitu. Kayak awalan live malah, kayak awalan mau record malah, bukan pas main game. Dan itu ramainya pertama kali di situ. Itu pertama kali langsung 1 juta view sehari itu. Wow. Pertama kali. Kalau ditanya Oke. pertama kali ya. Iya. Ada juga sih paling game yang bener-bener kayak meledak banget itu tuh Pico Park. Iya, yang Iya. pertama. Jadi misalnya gitu, awal-awal kita kayak cuma dikit-dikit gitu ya naiknya. Cuman ada pas kita main Pico Park itu naiknya nyampe ratusan ribu tuh pas main Pico Park. Jadi setiap postingan itu tuh viewersnya bener-bener Pasti di kayak atas langsung naik di atas 1 lagi juta. gitu ya? Heeh. Karena orang pada kepo mungkin ya. Kayak kan nih dari konten pertamanya terus kayak aduh, ini kok segini aja gitu, Iya, lanjut gitu ya nontonnya. Itu lagi rajin-rajinnya konten juga Sih. Kayaknya waktu lagi COVID-nya itu ya kayaknya COVID ya. itu sebenarnya waktu COVID itu sebenarnya kayak apa namanya? Kayak banyak banget kesempatan gitu loh kalau Yes. buat di sosial media tuh. Soalnya kan orang-orang pada di rumah main sosial media Iya, orang gitu kan. scroll TikTok aja tuh kayak Iya ini kan? konten apa lagi nih gitu. Iya makanya. Apalagi ngelihat yang games yang bisa dimainin multiplayer gitu kan. Karena orang-orang juga nggak bisa kumpul di satu tempat untuk Iya. mainkan game yang sama gitu. Benar. Dan kalau boleh tahu juga kan kalian ini pasti apa ya, metode kontennya itu couple gitu ya. Pastinya tuh adalah pros dan kontranya gitu loh. Pro dan kontranya. Menurut kalian sejauh kalian buat konten itu apa sih sebenarnya plus minusnya konten yang kalian buat ini gitu? Plus minus buat siapa? Buat kalian berdua kayak ini ada plusnya mungkin dari sisi konten oke, tapi kayak minusnya dari sisi kaliannya atau kehidupan kalian ada nggak sih yang berubah gitu? Oh paling kalau dari aku ya, Hmm. kadang aku suka nggak siap gitu, kayak ngelihat komentar-komentar orang gitu, kayak tentang aku gitu. Dulu tuh aku sempet dapet hujatan gitu lah pokoknya. Yes. Nah itu Hate aku comment. yang tadinya bukan siapa-siapa gitu, terus tiba-tiba banyak orang yang kenal gitu, meskipun belum banyak banget ya. Cuman dapat komentar yang buruk tuh itu tuh nyakitin banget gitu loh. Jadi nggak siap buat aku Oke. gitu. Jadi kadang aku mikir kayak aku harus gimana ya biar orang tuh suka gitu, tapi ternyata tuh ya aku nggak harus gimana gitu. Tetap harus jadi diri aku sendiri aja gitu. Oke, berarti udah mendapatkan ya Iya. sisi itu sebagai seorang Iya, udah. content creator lah Iya. ya. Dan Pastinya. aku nggak mungkin kayak ngebatasin orang-orang buat komentar dong Yes. gitu. Nggak boleh kayak nggak boleh ya kamu komen aku kayak begini gitu. Nggak bisa Jadi ya diatur udah lah ya. biarin gitu. Berarti sekarang udah I don't care gitu Iya. ya. Bahkan sampai kadang ada momennya lagi live, Oke. ada komentar pedas, saat itu juga nangis. Iya. Dan itu langsung aku Beberapa kontenin. kali itu. Dan aku kontenin rame. Bagus Momen bagus. sebenarnya itu. Iya sih ya. Dan sebenarnya kadang hujatan juga memberikan keuntungan. Iya bener ya. Iya. Buat akun kamu ya. Jadi terima kasih kamu kamu ya. sudah Iya. menangis ya. Entah itu gimmick, tapi memang benar serius nangis. Kadang kan Iya ada yang sih. komen-komennya body shaming Iya lah. sih ya. Ada Pasti. yang paling inget banget yang ada yang komen gini. Lagi live nih, terus ada yang komen, "Bang, nggak usah sama ceweknya, abangnya aja main sendiri," katanya. Ya pasti sakit hati banget Itu dong. Iya pertama sih. kali apa ya? Aku sebelumnya nggak pernah dihujat gitu kan. Itu pertama Yes. kalinya kayak aku langsung overthinking. Waduh, atau aku harus menghilang nih gitu. Apa aku nggak konten lagi ya Atau gitu. aku Nangis nggak usah langsung. ikut lagi ya gitu. Terus aku tuh kayak, aduh nangis, terus dia nangis. Terus Biar lagi saya nanti ini aku highlightnya record bagus. Bagi dia tuh ladang viewers tau gak sih? Iya. Tapi berarti sejauh ini kalian bisa lah ya nge-handle hate comment dan segala macemnya itu kayak udah dijadikan suatu ya udahlah ya apa namanya I don't care Iya, about these karena things gitu ya udahlah ya dapat feedbacknya juga gitu. Iya. Dan mungkin awal ngonteninnya waktu nangis itu kayak nih gara-gara kalian nih kalau nyakitin lewat komen aja bisa ngebikin orang yang sebenarnya ini nangis Iya. loh gitu. Benar. Jadi kayak pelajaran lah buat netizen juga kan soalnya. Oh Misalnya iya. kalau misalnya apa namanya? Misalnya aku bikin konten dia nangis karena komentar. Mm-mm. Tapi kadang aneh ya, kadang netizen tuh ketika aku bikin konten kayak gitu, Mm-mm. malah jadi semakin banyak yang sengaja komen seperti itu. Iya, Ngerti nggak sih? sama kayak main, Jadi- nangisin lagi aja nih orang nih. Iya, misalnya waktu itu pernah dia nangis gara-gara dipanggil opon.
Jadi dulu dia pernah potong poninya miring, aku panggil opon. Oci poni. Lagi streaming aku panggil itu, dia terus di komen jadi opon. Nangis dia kan, komentar kayak saking nggak pedenya kan. Aku kontenin lah. Dan itu kayaknya sebulan 2 bulan kemudian, sebulan 2 bulan setelah itu komen setiap live komennya banyak yang opon. Bahkan sampai sekarang tuh masih banyak beberapa komen yang kayak ayo dong bikin Oci nangis gitu. Tapi kan aku udah kuat mental ya. Mau di body shaming, mau dihujat apa juga aku udah nggak ngaruh gitu dia. Tapi kan kamu kayak misalnya mau nangis gitu ya di live ya, terus nggak jadi, aku tuh kayak ya kenapa nggak jadi? Jangan gitu dong. Kecewa. Sayang lumayan kan. Oke, nah kalau mungkin kayak kehidupan live streamingnya as a content creator juga yang harusnya untuk mempertahankan view-nya harus bikin konten terus kan. Sementara kalian berdua juga kuliah gitu. Tentunya ada tugasnya, ada apapun ya, apalagi sekarang semester akhir. Apa sih kesulitan yang ditemukan? Kita pernah ini vakum. Jadi waktu kita semester 5 ya, 4 sama 5 yang Ideas Fresh sama Urfil. Tapi itu vakum. Enggak, kita lama banget gak ngonten itu. Kayak kita udah lama banget gak ngonten karena kita harus ngurusin Ideas Fresh sama Urfil di Ikom kan ada ada programnya ya. Jadi kita fokus ke situ dulu karena kita banyak campaign di situ kan di kelas gitu-gitu. Terus kita juga harus tampil di panggung, latihan segala macam gitu-gitu. Kita ninggalin streaming dulu gitu. Jadi kadang sebenarnya harus ada skala prioritasnya sih. Kayak misalnya lagi ada fokus itu kan, jadi lebih fokus dulu ke kuliah. Kita nggak berhenti banget sih waktu itu. Tetap ada konten-konten ya. Tetap ada sih. Cuman nggak sesering, nggak serajin gitu loh. Prioritasnya dikurangin ya. Karena emang prioritasnya tetap nomor 1 kuliah. Betul. Adik-adik. Jangan ya. Sekali tuh. Bisa kok kalian nge-game, nge-live streaming, jadi content creator, influencer bisa. Yang penting kalian tahu skala prioritasnya. Mana yang memang itu event penting, itu harus didulukan gitu. Mana yang namanya mungkin kalian cari uang, cari kerja atau gimana segala macam itu masih bisa kalau di Telkom University. Betul sekali. Nah, tapi kalau misalnya tadi kan sempat dari yang ngontennya rajin banget, ya mungkin tiap malam record terus tiba-tiba karena ada kegiatan yang harus diprioritasin jadinya kayak kita ngontennya mungkin jadi seminggunya 3-4 kali aja. Kayak gitu. Itu sempat yang kayak aduh apa kita stop ya karena ini kayaknya viewersnya jadi turun, ini sempet kayak gitu nggak? Enggak sih. Tapi sebenarnya aku agak muter otak sih. Cuman apa sih namanya, ya aku percaya semua tuh bakal balik lagi gitu loh kalau kita kembali konsisten. Kan kuncinya di konsisten ya. Terus kebetulan waktu kita yang sempat jarang konten itu, kita kan Urfil tuh ada, kalau di ilmu komunikasi itu ada acara Urfil gitu kan, kayak nge-branding desa. Kebetulan kita jadi marketing tim sosmed. Iya, tim sosmed ya. Jadi tim sosmed. Dan justru apa yang kita kerjakan sebelumnya sebagai konten itu tuh kepake banget di situ. Jadi kita ikut ngebantuin kayak bikin konten, ngeramein si akun desa kita gitu. Terus dan alhamdulillah dari ide-ide kita, dari produksi kita itu tuh banyak konten yang FVP ternyata. Jadi tau gak sih kayak bikin konten-konten pakai sound yang rame-rame gitu. Jadi anak kelasan disuruh ayo ngonten. Sebagai tim sosmed ayo ngonten. Habis kelas mulu gitu. Dan alhamdulillah ternyata dari konten ini juga akhirnya kita jadi ini ya best campaign. Iya, campaign online campaign. Jadi kayak sebenarnya ya berkesinambungan juga gitu loh dari karena apa kita yang juga kita lakukan. Live streaming di platform TikTok akun desanya ya Gia. Jadi orang-orang ngelihatnya kayak kalian lagi collab gitu ya. Padahal lagi ngerjain tugas kuliah guys. Itu mah sebenarnya. Padahal kita menarik audiens kita ke akun ini. Ayo kalian harus tonton karena ini tugas kuliah kita. Biar menang gitu. Itu privilege. Iya, inilah privilege-nya kalau misalnya kalian sudah terkenal dan punya tim terkenal. Makanya dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu ya privilege kaliannya. Itu salah satu privilege positif kalau misalnya kalian udah punya nama nih kayak mereka berdua gitu kan. Jadi bener-bener kalian branding itu nama kalian, terus kalian bisa kok manfaatin itu untuk di kehidupan luar kalian. Misalnya kayak tugas kuliah aja bisa gitu loh. Jadi sebenarnya apapun bisa dilakukan kalau misalnya kalian benar-benar bisa
handle itulah ya. Iya. Dia kayak konsisten ngerjain suatu hal gitu. Benar. Jadi orang pun ngelihatnya mungkin awalnya dari live stream games atau apa, tapi karena oh ini orangnya kita udah kenal nih, ya udah kita nonton aja dia mau ngapain di konten apapun gitu kan. Betul. Yes. Terus kehidupan kampus lagi ya mungkin. Kalau misalnya selama kalian live streaming gitu, apakah kalian terganggu gitu dengan jadwal perkuliahan kalian ataupun kalian tipikal ya bisa aja bagi waktu gue nih sebenarnya gitu loh. Kalian tuh tipikal yang organisasi juga gak sih sebenarnya? Tuh aku juga kepo deh. Kalau misalnya organisasi kamu pernah ya sempet ya, tapi Pernah itu sebelum aku, konten. tapi itu semester awal sih, Oke. semester 2 gitu, semester 1 semester 2. Pas udah ngonten ini mah aku udah nggak ikut Udah ya, organisasi. jadi memang fokusnya ke konten itu sebagai upgrade skillnya kalian lah ya, Iya. fokusnya ke situ Iya. gitu ya. Paling kita sempet ini sih, kita aktif UKM ya. Iya. Sampai UKM. tahun UKM basket. UKM basket. Oh, basket. Jadi aku sempet jadi tim UKM dan sebagai wakil ketua di sana juga. Terus Oci sebagai manajer aku ajakin. Manajer. Sih. Jadi Jadi biar bareng nempel lagi terus. nih kita. Bareng terus biar bareng terus gitu. Yes, Jadi yes. ya kita pacaran kita positif Sebenarnya ya. nggak Program ada. positif. Bagus. Saling mendukung. Iri gue. Oke gitu ya. Ini hari ini aku menemani kamu nih ya. Nggak boleh iri ya. kita harus bersama ya di semua konten Oh, ya. kita sama juga? Tuh. Mungkin buat para staff bisa ya. Bisa, di tolong semua konten tandemin lagi aja ada kita. Chandra ya. Betul. Kita dapat jempol dari staffnya. Bagus. Oke, jadi memang kalian bawalah ranah pacaran kalian yang mungkin somehow orang-orang tuh kan punya pemikiran kalau aduh udah pacaran nih pasti ranahnya ke negatif mulu atau mungkin kayak Betul. ya udah jadinya malas Iya. untuk produktif dan segala macam ya udah maunya pacaran aja, tapi kalian tetap bisa untuk handle itu ke arah positif ya. Kalau misalnya tadi tuh si Agi ke ke UKM basket ya diajak Iya, juga. diajakin si Ocinya jadi manajer Iya, gitu biar benar. bareng-bareng. Nah, yang aku keponya nih kan mungkin kalian in a relationship gitu kan, yang bener-bener oh di kelasnya selama ini bareng, konten juga bareng. Kalau lagi selek, Aduh. bagaimana itu? Lagi selek nggak? Apakah Kucing itu. Kucing. tetap Lagi ada profesional atau kontrak gimana? juga. Oh, bikin kontrak ya ternyata ya. Maksudnya, ya ini kejadian yang paling agak sering dan menyebalkan ya. Aduh. Ya, ini misalnya nggak tahu kutukan atau gimana sih gitu. Kadang kan kita ada beberapa kontrak gitu ya. Dan Yeah. kontrak itu kan aku yang pegang sama apa namanya? Ya sama orangnya aku yang megang gitu kan. Aku yang iyain tanggalnya, aku yang iyain jamnya. Dan ketika misalnya udah hari H, misalnya udah ya oke jam 7 gitu ya misalnya. Nggak tahu kenapa kadang sorenya tiba-tiba ada aja masalah. Udah berapa kali? Biasa 3-4 kali cewek. selalu ada. Gak Dan ada beberapa kali yang bisa diselesaikan, ada yang enggak. Oke. Nah, jadi kalau misalnya ditanya pas lag gimana, kalau yang misalnya bisa diselesaikan ya misalnya alhamdulillahnya kita beres ya, damai ya sebelum jam live. Jadi kayak udah yuk live yuk, ayo Tapi gitu. itu bener jadi pelajaran aku tahu. Karena dulu mungkin dulu aku belum tahu kontrak gitu ya. Jadi masih suka seenaknya sendiri Iya, gitu kayak. itu dia yang bikin kesal. Aku yang stres loh. Lama-lama aku juga tahu kok kayak oh ya aku harus tanggung jawab gitu. Kalau misalkan harusnya live jam 4 ya jam 4 gitu. Jangan minta jam 5 atau jam 6 gitu. Terus ya misalnya kalau yang misalnya pas lag dan sampai jam tersebut misalnya masalahnya parah nih ya gitu ya, sampai jam tersebut tuh nggak bisa gitu, udah nggak bisa damai, mau nge-live juga gimana kan, kayak chemistry-nya abis berantem gitu kan belum damai. Ya itu stres aku lah, pinter-pinter aku nyari alasan ke klien kan, kayak bilang kayak kak sorry saya kalau misalnya mepet banget harus ngebohong, itu aku kadang ngebohong gitu. Kadang kayak misalnya kayak ngomong mati lampu ya aku ngomong gitu loh. Terus Tapi itu dulu sih ya. Iya, Maksudnya dulu. kayak dulu awal-awal waktu kita dapat kontrak gitu. Sekarang alhamdulillahnya kita udah belajar Ya lah lebih gitu. wise lagi, Iya. lebih dewasa kan ya. Karena Biar kontraknya panjang. ini manja gitu. itu kan agak sayang kalau nggak manjang gitu kan kalau kontrak. Kalau boleh tahu kan kalian tipikal content creator yang streaming live gitu ya. Nah, bentuk kontrak kerjanya tuh modelannya kayak gimana sih, kayak kontrak kerja samanya tuh? Kalau misalnya kontrak yang sedang berjalan sekarang sih kalau yang jangka panjang ya. Iya. Misalnya dia ngambil sebulan, kita kontrak sekarang tuh sama game. Game. Oke. Jadi misalnya game ini baru rilis, minta dimainin sama kita di live stream kita. Oke. Jadi dia kalau yang sekarang tuh dia minta misalnya
sebulan minta 8 kali misalnya 8 kali live, 8 kali sesi, 1 kali sesinya 2 jam gitu. Ya kayak gitu. Kalau misalnya kontrak, kalau misalnya untuk endorsement atau campaign biasa ya kayak biasa aja, kayak endorse biasa gitu bikin video. Nah, kalian put in endorse-nya tuh biasanya gimana dalam dunia, karena aku nggak kebayang ya masih kalau misalnya mungkin orang kayak konten review gitu kan gampang kalau endorsement gitu. Kalau kalian Ya apakah lagi live tiba-tiba aku lapar gitu. aku mau makan mie ini gitu. Sebenarnya kalau kebanyakan endorse ke video ya. Iya, video. Jadi video. upload video gitu di TikTok. Dan cukup keuntungan buat aku sama Oci karena kita couple gitu ya. Oke. Jadi produk apa aja masuk. Iya, produk Makanan, bisa masuk. mau game, mau apapun itu kayaknya masuk Aplikasi deh. Kita gitu-gitu. selama ini udah banyak ngehandle masuk aja. Ya paling kita bikin karena misalnya walaupun image kita game, cuman kadang ya udah kita bikin konten lainnya biasanya buat kami kita bikin sketsa lucu gitu. Sih. Kayak misalnya aku pernah punya segmen misalnya suka duka sebelum live streaming sama Oci Badum tes. Nah, itu aku ada beberapa episode tuh. Di sini. Dan itu buat beberapa brand gitu, misalnya pertamanya Oci suka marah-marah lah, misalnya inilah. Nah terus nanti di detik-detik akhirnya baru dikasih brandnya masuk gitu. Oh, oke. Jadi karena mungkin couple jadi fleksibel nih brandnya mau kayak gimana. Tapi pernah nggak sih kayak kadang brandnya itu requestnya terlalu banyak, terus kalian mungkin lagi hektik juga jadinya entah sampai cancel atau apa gimana gitu? Lebih sering Agi sih. Kalau misalkan aku kan ada akun aku sendiri. Oke. Nah, itu juga aku ngehandle yang sama dia juga, ada yang aku sendiri. Cuman kebanyakan aku sendiri gitu. Nah, kalau aku kan biasanya skincare gitu-gitu kan. Itu enggak yang terlalu ribet gimana sih. Cuman kalau Agi nih menurut aku dia lebih banyak ribetnya. Jadi aku kadang kalau tag video aku suka nggak mood gitu. Karena kayak ini gimana gitu. Kayak tolong jelasin aku ini tuh konsepnya gimana gitu. Aku dateng tinggal ngikutin loh. Aku udah nyiapin storyline, aku udah nyiapin udah segala macem Apa ngedit guys, nanti girls aku. being girls. Tapi kenapa masih marah-marah gitu di saat itu? Jangan dibahas di sini dong. Kita nggak tahu, kita nggak dengar. Ya, Kita nggak ada di sini. Ya apa sih tadi? Oh ya kalau nyampe cancel sih alhamdulillah nggak pernah ya. Cuman ada satu, ini adalah dosa kita. Kita karena dia nawar yang 2 video, pernah ada salah satu game minta ini. Itu lagi hektik-hektiknya juga, lagi banyak lah sebulan tuh kayak aku seminggu ada misalnya ada 5 gitu ya. Terus dia ada dia misalnya minta bundle dari misalnya red card segini. Dia minta 2 tapi satu videonya jadi cuman 50%. Aku sempet iyain. Terus sempet ini, cuman dianya nggak follow up. Terus akunya juga kayak Lupa, aduh ini aku kayak gitu. gimana ya bikin kontennya agak bingung. Dia tuh sampai sekarang dia nggak follow up, aku juga nggak bikin videonya. Jadi nggak tahu cancel atau enggak. Jadi kayak ngambang gitu. Ngambang, paling itu satu doang sih. Kalau yang lain sih kalau ada yang punya request ya ada. Cuman ya kita juga sebagai content creator ya harus mengikuti mau mereka juga Yes gitu. ya, kayak banyak. Ya tergantung yang kasih duit lah ya. Yang ngasih duit. Ya yang penting duit. Daripada cancel gitu kan. Jangan. Jangan ini kita kerjain kok, kita kerjain. Sosok mereka. Dari perjalanan selama kalian menjadi content creator couples nih kan ya, momen yang paling kalian gak lupain selama perjalanan itu yang sampai sekarang ini momennya gitu. Sebutin bareng. Ya. Nah, kita tes chemistry ya. Kita tes chemistry. Berdoa dulu. Karena aku yakin ini nggak akan dilupain. Oke. 1, 2, 3. Beli mic. Iya, mic. Oh, kenapa? Ada apa dengan mic itu? Jadi aku kan bilang pernah sempat vakum kita ya. Iya. Jadi sempat vakum tuh. Jadi kita 2021 nih. Misalnya kalau sejarah singkatnya 2021 konten 2 bulanan itu kita followers sampai 30 ribuan ya Ci. Cuman gak ada income sama sekali. Mungkin brand juga belum masuk. Iya. Dari live stream juga dulu live stream bisa, cuman nggak boleh pakai aplikasi pihak ketiga buat donasi. Oh iya. Di TikTok tuh masih kayak banyak sensitifnya gitu lah ya. Dan titik baliknya ketika bulan-bulan kita ulang tahun. Iya. Kita berdua ulang tahun. Kan aku ulang tahunnya Februari, dia Maret gitu kan. Kita deketan kan. Iya. Terus itu juga masa-masa aku pindah ke rumah dari apartemen temen. Jadi di situ vakum karena nggak ada income ya. Terus live stream juga nggak ada pemasukan. Yaudah itu Gak sempat. ada alat juga kan, tadi aku bilang kalau alat itu kan minjem kan dari teman yang ada di apart itu. Terus ya jadi intinya nggak punya mic lah kita tuh Iya, nggak nggak punya lanjut mic. gitu tuh. Nggak punya mic, terus kita berdua ulang tahun ya.
kita nggak saling ngasih hadiah. Iya, kayak Jadi- aku nanya gitu kan sama Agi kayak, menurut kamu uang kamu sama uang aku mending ditukerin buat hadiah atau disatuin buat beli mic gitu. Akhirnya kayak ini banyak loh yang nanyain aku kapan nge-live lagi gitu kan di Instagram. Ayo Kak nge-live lagi gitu, Terus sedangkan kita kebetulan nggak aku punya lagi mic. ngonten juga, sempet FVP beberapa Iya, kali di akun di dia. akun-akun. Sebanyak yang nanya. Ternyata banyak yang kayak, oh ini yang main game ya, ini yang main game ya gitu. Ayo dong main game lagi, ayo live streaming lagi gitu. Terus ya udah akhirnya kita satuin uang kita. Padahal kita waktu itu baru-baru masih anak kosan yang susah banget gitu kan. Makan aja 15.000 tuh harus sama minum. Kalau nggak sama minum mahal 15.000 makanan doang. Nah itu kita satuin duitnya, kita pakai buat beli mic. Habis itu kita Baru kita mulai bikin konten dulu, belum nge-live. Iya. waktu itu. Oke. Coba Dari konten-konten itulah akhirnya. ada brand mulai masuk. balik lagi, mulai Maret 2022 itu mulai Iya. baru ngupload sekali lagi kan, udah lama gak ngupload nih dari bulan November. Pas bulan Maret itu ngupload video pertama yang diupload bulan Maret itu langsung 1 juta views. Pokoknya langsung semangat dong kita ya. Iya langsung terbakar ini langsung. terbakar. Wah ya kita harus ngonten lagi Dan nih. itu kita bolak-balik dari Bojong Soang, Cibiru, Bojong Soang, Cibiru, yes. karena studionya di Cibiru kan, di rumah aku dulu. Aku merinding sih guys tuh ya. Aku lagi serius. Ya, aku lagi merinding karena apa ya? Aku lihat kayak perjuangan kalian dan that's a good decision gitu loh. Kayak mereka berdua bisa wise sama pemikiran mereka. Kayak ya nggak bener-bener sih? kayak ya udah kita build si konten ini bareng-bareng, kita build akun ini Bener. bareng-bareng. Kayak Jadi gitu. mengesampingkan kepentingan atau egonya mereka lah ya. Kan mereka lagi ulang tahun waktu itu. Jadi kayak memutuskan untuk beli mic gitu. Wah, mic ini sangat berharga berarti Iya, ya. makanya mic itu sejarah banget sih, mic Sejarah jadi banget saksi itu. pertama sih. Harganya 600.000 itu kayak 600.000 tuh kayak berat banget dulu. sudah lah kita beli saja. Soalnya dulu sebenarnya minjem kan, Iya. kalau sebelumnya itu. Ya udah. Oke, berarti mic ini masih ada kan sampai sekarang? Masih. Masih ada. Cuma udah upgrade. Tapi masih disimpan dengan baik kan? Masih di sini. Aku kira Di mana, dijual, di mana? kasihan Itu gitu. mau Gimana? upgrade gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari operator kayaknya ya. Pernah dapat kode review dari developer game gak? Kode review gimana maksudnya? Nggak tahu gimana operator. Kode review apa nih? Developer game. Yes, apakah seperti referral? Oh, kayak referral gitu ya? Ah. Pernah. nge-review game. Berarti ya pernah ya. Game diberikan developer. Pernah. Oh, pernah ya. Pernah. Yang tadi ya. Kalau di justru yang kontrak-kontrak jangka panjang ini dari game justru. Iya. Jadi Oh, kita iya. mainin game itu terus, walaupun kita sampai misalnya penonton nih, ayo bang ganti game. Ganti game. Sabar, ini kita lagi nyari duit. Kontrak bro, belum selesai bro gitu kan. Itu sebenarnya di situ sih, kadang kalau misalnya mengikuti ya nyari duit sama Iya, ngikutin bener ya. Kemauannya. viewer. Iya. Dan walaupun misalnya ngendorse game itu, kadang kan itu tuh gamenya bukan game-game yang misalnya kadang nggak terlalu sesuai lah sama image kita sebenarnya. Bener ya. Iya. Dan itu tuh sebenarnya harus mengorbankan juga views live jadi turun. Iya sih, karena audiensnya juga, aduh aku nggak mau nih nonton ini sebenarnya gitu. gitu. Jadi ya dari pengalaman ngendorse game paling gitu sih. Tapi pernah gak sih kalian nolak endorsean itu karena memang nggak sesuai sama kalian, kayak yaudah gue nggak terima deh gitu? Pernah? Gamesnya gitu? Sejauh ini kalau games mah masih Kalau game selalu terima sih. selalu terima. Terima ya? Soalnya masuk-masuk aja. Masuk-masuk kalau aja mau ya? apa-apa. Paling kalau misalkan nih apa dari viewers kita banyak yang kapan nih game lain Iya, gitu. iya. Kita jadinya sehari nge-live-nya 2 kali. Oh. Jadi nge-live si game kontrak itu dulu, terus habis itu nge-live yang game horor gitu-gitu. Nah, boleh tau gak sih kayak time manage kalian sekarang, kayak nge-live itu tuh biasanya satu hari kan tadi ada banyak kali. Nah, itu tuh biasanya di jam, maksudnya jam berapa gitu, biar siapa tahu kan teletizen pengen nonton kalian gitu kayak gimana kan. sih live-nya gitu. Nah, itu tuh di jam berapa, waktunya kapan gitu biasanya? Kita sih ngikutin audiens kita ya. Iya. Mhm. Biasanya kalau hari Minggu gitu ya, kita nge-live pagi. Oh, Kalau bangun gitu ya. Kalau bangun, Dino kalau nggak kalau bangun ya paling malam atau enggak sore. Sebenarnya jamnya tuh masih random. Karena sekarang tuh dipermudah ya, ada broadcast channel di Instagram. Oh, iya, iya. Jadi kita kalau misalkan nge-live suka ngumumin di Ngumumin situ dulu. gitu. Jadi fleksibel gitu. Cuman Cuman kalau misalnya ngejar jam sih kita jam pulang sekolah sama jam istirahat. iya, Waktunya orang-orang untuk Iya. kayak ngegabut time Iya. gitu. Iya, atau paling mungkin sering kayak ini sih habis maghrib gitu. Habis maghrib
Karena itu habis isa lah biar ya nggak banyak potong orang-orang azan. yang nonton sampai ketiduran gitu Iya. kan. Jadi kayak view-nya tetep nih tapi orang tidur. Kalau kita Nggak ada live yang malam. komen. Iya. Kita sering banget nge-live kayak chill stream kita biasa nyebutnya. Jadi misalkan di atas jam 10, nanti kita tuh beres bisa jam 2, jam 3 pagi gitu. Nah, itu Banyak yang tiduran. banyak yang tidur tuh kayaknya di situ tuh. Oke. Dan itu biasanya kalau misalnya kalian sampai pagi tuh paginya live lagi atau gimana? Enggak Situasional sih. Situasional Kita ya? kadang Iya. masih mut-mutan. Apalagi kalau sekarang sih kita kan lagi skripsi juga. Iya. Iya sih. Yes, benar. Mahasiswa ini. Aku juga sing. Apa itu ya? Can relate. Jadi kadang kita juga time manajemennya lagi kayak mengutamakan dulu skripsi lah. Iya benar ya. Wow. Wow. Wow, rajin kita mahasiswa kan yang skripsi itu udah tahu. Walaupun hanya dibaca, hanya dibuka. Dilihat aja gitu Soalnya kan. ada progres hari ini. Progress. Buka, udah ngebuka Satu skripsi, huruf pun itu ya. progres guys. Iya benar. itu emang trik dari dosen katanya. Bukalah skripsimu setiap hari gitu. Iya. Betul. Ya sudah kita terapkan buka skripsi setiap hari. Betul. Sambil main HP. Nah, mungkin sekarang kalau boleh tahu followers TikToknya ada berapa? Kalau untuk di akun yang live itu. Kalau yang aku 870 kayaknya. Ribu. Ya, Ribu. dapat 78. Kita ulang dari sini 1 juta. Amin. Luar biasa. Netizen langsung follow Pas semua. diupload ini ya. Nah, kalau Instagram mungkin bisa dilihat di sini ya Instagramnya mereka. Kan tadi mereka bakal update itu ya broadcastnya atau Iya. gitu. Jadi kalian bisa follow aja Betul. Instagram mereka. Nanti diinfoin di situ guys. Nah, gitu. Coba tuh mau nonton gitu kan. Mau nyawer gitu. Bang joget dong bang. Terima kasih. Beneran Soalnya kita punya khas disawer. juga kalau Apa tuh khasnya Iya. kalian selama Jadi kan streaming? waktu itu tuh sempat ada Sigma. Pernah denger gak sih? Jadi, Enggak tuh. na 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 na. Oh iya iya. Yes. Kita pakai sound itu. Jadi orang-orang tuh pada suka gitu loh Oh, iya, ketika iya. ada sound itu tuh. Jadi kalau ngedonate, Iya ngedonate gitu iya, kan. ada sih suara itu. Suara itu ya. Iya. Oh iya tahu. Sama ini sih paling kalau misalkan lagi main game, kan kalau di TikTok tuh ada tap-tap layar. Yes. Bisa sampai 1 juta. Kita tuh pernah nyampe 10 juta. 16 juta rekor kita. 16 juta tap-tap layar. Nah, itu setiap 1 juta kita tuh ada joget. Oh. Jadi kayak joget-joget TikTok apa yang lagi rame gitu. Oh my God. Dan mereka seneng gitu. Senang. Kalian kenapa? Di tap-tap terus biar kita joget. Kita ya. lagi seru-serunya main tiba-tiba bang udah 1M. Wih, terima kasih. Kayaknya emang netizen suka mereka bertingkah aneh ya. Semakin aneh semakin rame saya kalau gitu. Semakin nangis, semakin Banyak ya. berantem Iya. gitu. Lagi joget, nah Kalau lu suka. lurus-lurus aja nggak seru gitu ya. Iya bener ya, itu kunci sebenarnya. Oh ternyata tipsnya gitu guys. Jadi kalian Betul. harus jadi orang Iya, aneh guys. dulu. Bercanda. Nah, Cut. kalau misalnya nih setelah mendapatkan mungkin sekarang 800 ribuan followers gitu kan, mungkin juga view-nya udah sampai juta-juta gitu. Apa sih yang udah di-achieve di TikTok gitu? Atau mungkin as a content creator selama ini kalian udah achieve apa aja sih? Mobil. Kalau itu sih self reward deh. Kemarin dia habis self reward Apa tuh? beli setir-setiran dengan alasan ini bisa kok Berantem dipakai kita. buat ngonten. Bisa kan tapi? Iya. Kalian harus tonton itu yang pertama satu konten doang itu. Itu bagus, kalian harus lihat. Oke di sini. Di sini. Konten kita main mobil. Banyak banget di sini. Smart editor. Oke lanjut. Kalau misalnya Achievement. sih kita yang paling membekas gitu ya. Kita paling pertama pernah diundang ke TV sekali. Iya. Oke. Itu Itu pertama kali ya. acara Rumpi No secret. Walaupun kita nggak tahu kenapa diundang situ. Memang Cuma kita seperti ikutin itu saja. konsepnya. Oke. Nah itu kaget sih waktu pertama kali. Soalnya waktu yang itu tuh sorry. Itu tuh gara-gara konten apa? Ya karena lagi zamannya nyusun barang. Oh. Enggak, Kalian itu tahu tuh tuh deh. emang di Rumpi itu lagi ada couple-couple gitu Couple-couple. loh. Oh. Jadi dimasukin aja kita. Oke. Iya. Dan itu dadakan banget. Kita tapping besoknya jam 2 siang. Oke. Kita di kontak jam 9 malam. Iya. Dan itu kalau nggak jawab cancel kayaknya. Oh. Untung aku buka DM. Jadi kayak, "Cik, kita diundang Trans Wah, TV." itu bener-bener. Wow. Wah, serius? Pastiin dong gitu. Aku takutnya kan penipuan Penipuan ya. ya. Iya. Itu ternyata bener. Bener. Itu pertama paling. Oke. Dan kedua sih yang paling ini banget sih kita masuk TikTok Awards. Anjir. Dia masuk nominasi Best Gaming apa ya?
lupa. Best gaming lah pokoknya. Pokoknya gaming. Kategori gaming di TikTok Awards 2023. Karena udah remote kan? Iya. Iya. 2023 paling itu sih. Tahun lalu ya berarti ya. Tahun lalu. Oke, itu di TikTok Awards. Itu waktu itu kenapa kalian diundang? Boleh tahu nggak sih reasonnya? Apa karena emang achievement dari followers kalian atau engagement kalian, atau emang ada hal spesifik yang kalian waktu itu diundang atau masuk nominasi mungkin? Masuk Iya. nominasi. Nominasi? Iya, Iya, nominasi. oke. Jadi Cuma di TikTok Award itu Gak apa-apa. Siapa tahu tahun ini? Tahun ini siapa tahu lagi ada. Sama. di TikTok Award itu kan ada kategori-kategori gitu kan, Yes. nominasinya kan. Ada game, terus ada musik juga, ada apa lagi ya? Ada banyak pokoknya. Ya ada konten bucin Sport. juga gitu-gitu, sport gitu-gitu kan. Nah, kita tuh kebetulan mungkin karena game itu tuh yang menonjol itu nggak begitu banyak gitu ya. Jadi kita alhamdulillahnya masuk ke Masuk situ. nominasi. Dan fun fact-nya dari 5 atau 6 ya? 5 ya. Dari 5 nominasi itu kita doang yang di bawah 1 juta followersnya. Iya. Jadi sebenarnya kita udah gak berharap Iya. sih waktu masuk nominasi kayak udahlah ngikut aja lah. Ngikut Ngikut aja, ya, yang penting yang penting- udah masuk nominasi Bener. itu Betul. seneng banget. Dan tapi pengalaman yang luar biasa banget Iya. masuk TikTok Award, kayak bisa kenal banyak kreator. Oke. Ketemu Mursid. Fadil Jaidi. Banyak sekali kreator-kreator. Semua ya, Iya. apa namanya, ketemu orang-orang hebat lainnya gitu ya. Luar No, biasa. waktu itu proses ke TikTok Award-nya itu, kalian tuh ada nggak sih kayak mungkin persiapan prepare gitu Iya, atau apalagi apa? Oci segel kayak aduh aku fake nails aku udah ada momennya kayak dress aku mau pakai apa ya gitu. Paling ini dulu pas dapat undangan excited banget kan. Langsung kita harus cari outfit gitu. Bener. Outfit. Nah, udah nih cari-cari outfit, dia udah cari. Temanya agak susah BTW. Iya, awalnya itu kan temanya tuh bukan yang batik-batik gitu kan. Pokoknya kita carilah yang kayak formal-formal gitu. Formal. Aku cari gaun-gaun gitu, dia Oke. cari setelan jas, Jas gitu. gitu ya. Udah tuh bagi kita gitu kan, bagi kita sudah cukup mengeluarkan banyak uang kan di Betul. situ. Dan ternyata diganti Oh. si apa Outfitnya. dress Dan code-nya. serius Iya. sebenarnya sih. Kayak waktu itu belum diumumin. Oh iya belum diumumin, Dan baru tapi kita udah diumumin ngide ya. aja, Ngide udah ya. ngide Semangat kan apa ya soalnya yang cocok dipakai gitu. Ternyata tema itu archipelago apa gitu. Iya, Jadi kayak pokoknya Nusantara, Nusantara. gitu. Tapi formal. Terus Mikir terus kan kita. Iya, pokoknya kalau aku mah DIY kalau aku. Masalahnya Jadi- aku udah beli jas waktu itu ya. Udah Iya. terlanjur beli jas. Warna ungu lagi. Mau diapain warna ungu kan? Bayangkan. Terus kebetulan ibu aku ada kain. jadi udahlah pakai yang ada aja gitu. Aku juga kita mau mix bikin and match. bikin gaun-gaun yang apa batik-batik gitu kan susah kan. Udah aku DIY aja gitu. Aku cari ke penjahit, aku cari lengan-lengannya segala macam kayak gitu. Betul. Dan hasilnya di sini. Hasil kita pakai Fotonya mereka outfit berdua. kemarin. fotonya mereka ya pas TikTok Award Iya. gitu. Oh oke, seru banget sih. Tapi kayak pas masuk ke TikTok Award-nya mungkin kayak oh ternyata kayak gini. Ih aku nggak Dan tahu nyangka nggak? aku bisa di sini. Dingin banget. Dingin itu di studio RCTI kan itu. Wah, itu dingin banget sih, parah sih. Terus tau gak sih perasaannya di sana kayak ini aku dan ini. Oh iya. Ada Fuji, wah semuanya ada. Kita kayak Iya. pelongo gitu di sana. Jadi Ternyata aku tidak seterkenal itu ya. Tapi ya, kalau misalnya di TikTok Award tuh kayak ya udah kayak orang-orang terkenal semua kan. Jadi ya kadang masih agak canggung untuk bonding gitu loh. Iya. Oh iya sih. Tadi Iya. kira so akrab Kayak, lah. jadi paling kita awalnya juga bonding sama yang gaming-gaming dulu. Kecuali kalau yang emang gua tahu nih konten dia ini gitu. Oke. Tapi Paling gitu. semuanya ramah-ramah. Jadi kayak Walaupun kelihatannya sombong gitu ya sebagai apa namanya public figure, cuman ketika diajak ngobrol mereka semuanya humble. Gitu. Humble ya. humble. Oke. Tuh anak Telkom University coy udah sampai TikTok Award loh. Betul, padahal awalnya mungkin studionya masih di kamar aja kayak gitu ya. Kita juga yang ngebawa kita ke TikTok Award itu tuh cutting Telkom juga. Oh, Anak Telkom. iya. Iya. Alumni, Alumni. alumni angkatan 2000 berapa ya? Bang Ilham, Bang shout out Ilham. buat Bang Ilham kalau nonton. Wow, tuh shout out. Jadi berarti memang relasi itu penting Iya. gitu ya. Terus perjalanan mereka juga itu membuahkan hasil banget sampai sejauh ini. Nah, mungkin boleh terakhir sebelum kita closing nih gitu ya, ke Teletizen, apa pesan
yang bisa kalian sampaikan nih sebagai mahasiswa Telkom University yang saat ini mungkin sudah bisa dianggap berprestasi ya. Betul. Gitu. Nah itu ke Telitizen yang pengen masuk nih ke Telkom University di luar sana yang lagi nonton nih. Halo adik-adik. Ada takut, jangan-jangan mereka juga penonton kalian ya. Kalian mau ketemu kita? Mana kita kawan? Tapi sebentar lagi kita lulus. Kalian masuk kita lulus ya. Ya, kasihan. Paling kalau dari aku mungkin dulu awal-awal itu agak susah ya di Telkom ya, karena ternyata kan nggak bisa ngikutin teman-teman gitu yang kayak pada high class gitu-gitu kan. Sedangkan kalau aku mah biasa-biasa aja gitu-gitu tuh agak merasa minder gitu. Tapi ternyata kalau dirasain tuh juga nggak yang gimana-gimana kok gitu. Ya tetap teman-temanan aja gitu. Bener. Terus ya gitu pokoknya. Gitu. Terus gimana udah itu? Udah. Aku suka nggak percaya diri kalau gitu. Langsung ngeblank kan. Langsung ngomong apa itu dia gitu. Kalau dari Pesan ya? Pesan. Iya, yes. Pokoknya masuk Telkom aja ya. Kalau kalian ekspektasi, aku pengen sarkas tapi takut. Jangan dong. Apa sih pesan gue sih maksudnya? Maksudnya kayak buat yang lagi nonton nih. Kalau misalnya mereka pengen menggapai mimpinya di Telkom University dan masih ragu nih, yakinin dong mereka gitu dengan kehadiran kalian di sini gitu. Bahwa lulusan Telkom tuh juga udah oke, kece gitu loh. Oke banget. Aku aja dulu masuk Telkom tuh bangga banget sumpah. Teman-teman aku juga kayak, wah kamu tuh ke Bandung ya, waktu itu lagi hype-hype-nya Bandung tuh kan. Di Twitter, di TikTok gitu kan. Wah kamu ke Bandung, anak Telkom nih gitu-gitu. Jadi kalau misalkan ditanya kuliah mana, kuliah Telkom, udah pasti tahu gitu loh. Jadi kalau kayak misalnya takut, aduh nanti kuliah di sana misalnya kalau kuliah nggak bisa ngejar hobi, nggak, di Telkom tuh benar-benar bisa kok. Dan misalnya didukung juga di sini banyak organisasinya, misalnya banyak UKM-UKM-nya juga yang benar-benar ngedukung banget lah. Luar biasa. Masuk Telkom guys. Oke, jadi itu Telitizen semua ya mungkin dibilang tadi masuk Telkom University gitu. Karena mungkin di hobi kalian juga bisa kalian lanjutin juga, kuliahnya juga mungkin fleksibel gitu ya. Betul. Yes. Kayak bisa disesuaikan sama kalian aja. Benar, seperti couple goals yang kita undang kali ini deh ya. Betul gitu. sekali. Pacaran tuh gak melulu negatif, positif juga ada gitu kan. Cakep. Betul. Nah, mungkin itu aja kali ya vlogcast kita episode kali ini. Thank you banget Oci dan Agi yang sudah mau datang. Terima kasih. Shout out buat tim juga. Betul sekali. Dan mungkin buat yang belum tahu nih channelnya mereka nih nge-live-nya di mana sih? Kayak TikToknya apa sih namanya? Boleh mungkin di-mention dulu. Kalau misalnya kita mau nge-live, wah yuk. Spontan. Ya kalau misalnya kalian pengen nonton kita gitu live streaming, itu kita ada di TikTok Gali Agi I-nya 2 GHALY di sini ya. Kalau misalnya kalian kepo tentang kecantikan bisa ke IG. Waduh. Bisa live di akun aku di Gali. Oke. Di TikTok, di YouTube, di Instagram namanya itu semua pokoknya. Itu ada last question, nama couplesnya apa Kak? Gak ada kita. Agi Oci aja. Agi Oci udah cukup. Agi Oci Kayaknya udah paling singkat ya itu ya. Udah sama-sama 3 huruf gitu ya. Dan fun fact-nya Agi bukan nama asli aku, Oci juga bukan nama asli dia. Oke, itu nama panggungnya. Tapi Enggak, kayak nama panggilan dari kecil namanya. Iya. Tapi kebetulan kayak nyambung aja gitu loh. Agi Oci gitu. Oh iya. Karena ada yang salah Aci Ogi gitu. Yang kepleset ngomong gitu. Oke, itu dia Agi Oci yang sangat luar biasa kali ini. Thank you so much buat kalian berdua. Shout out teman-teman, semoga sudah sukses. diundang. Amin. Semoga sukses nanti ke depannya dan semoga saat lulus sudah bisa untuk menempuh jenjang selanjutnya. Kita doakan yang terbaik ya buat couple ini. Amin. Amin. Panjang kali. Terima kasih. Oke, buat Telitizen semuanya, thank you so much juga udah nonton. Jangan lupa untuk selalu tonton vlogcast di setiap episodenya karena pasti kita mendatangkan narasumber-narasumber yang seru abis. Iya, yang membuat kalian syok tentunya ya. Oke, thank you so much buat Telitizen yang udah nonton and see you in next video. Bye-bye. Oke, Kak.